Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit mulai menguning saat mobil milik Ningsih perlahan menyusuri jalanan sempit yang berliku menuju sebuah desa terpencil di kaki pegunungan Pemalang Selatan. Udara di luar sejuk dan bersih. Jendela mobil dibuka sedikit untuk membiarkan aroma hutan dan tanah lembab menyusup ke dalam. Andi dan Ratna duduk di kursi belakang, saling bertengkar kecil soal playlist lagu, namun semangat mereka terlihat jelas. "Kita udah deket, Ma?" Tanya Andi sambil menyandarkan dagu di kursi depan. "Iya, bentar lagi. Itu tuh, pohon bambu di pinggir jalan. Kalau udah lewat situ, rumah Bude nggak jauh lagi," jawab Ningsih, mencoba tersenyum walau hatinya agak berat. Ningsih sudah lama tidak pulang kampung. Sejak ibunya meninggal, ia jarang kembali ke desa karena berbagai kesibukan di kota. Tapi kali ini, liburan sekolah menjadi alasan tepat untuk mengajak anak-anaknya merasakan hidup di desa. Apalagi, rumah Bude Ratmi, kakaknya, masih berdiri kokoh dan selalu siap menerima kedatangan mereka. Mobil kecil itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua berarsitektur Jawa kuno. Atapnya lebar, berdinding kayu jati, dengan teras luas dan tiang-tiang besar. Rumah itu berdiri di ujung desa, tak jauh dari bibir hutan bambu yang menjulang rimbun di belakangnya. "Ini rumahnya?" tanya Ratna lirih, sambil menatap rumah itu dengan sorot waspada. "Udah tua banget." "Ya," gumam Andi. Ningsih tersenyum kecil. "Iya, tapi di sini dulu tempat Mama tumbuh. Tempat banyak kenangan." Sebelum mereka turun dari mobil, pintu depan terbuka perlahan. Sosok perempuan setengah baya dengan kain batik dan kebaya lusuh berdiri di ambang pintu. Wajahnya kurus dan keriput, rambut digelung sederhana. "Itulah Bude Ratmi." "Ningsih," ucapnya pelan. "Bude," balas Ningsih sambil menghampiri, memeluk kakaknya dengan erat. Namun pelukan itu terasa dingin. Bude Ratmi tak membalas dengan hangat. Matanya seperti menatap kosong ke arah anak-anak Ningsih, terutama ke Ratna, seolah sedang menilai sesuatu. Dari dalam rumah, seorang gadis remaja muncul, tinggi, kurus, dengan rambut panjang terurai dan wajah pucat. Ia adalah Utari, anak sematawayang Bude Ratmi. Gadis itu tersenyum tipis dan menyapa. "Selamat datang, Tante, Andi, Ratna." "Terima kasih, Utari. Waduh, kamu udah tinggi banget sekarang," puji Ningsih. Mereka dibantu membawa koper masuk ke dalam rumah. Begitu melewati ambang pintu, udara langsung berubah. Sejuk, tapi bukan karena angin. Lebih mirip hawa dingin yang tak wajar, seperti memasuki ruangan bawah tanah. Interior rumah terasa gelap walaupun lampu menyala. Dinding kayu tua berwarna gelap. Bau lembab tercium samar. Meja dan kursi kayu tua masih sama seperti dulu. Di pojok ruang tamu, sebuah lukisan besar nenek buyut mereka masih tergantung dengan mata yang seakan menatap kemanapun mereka bergerak. "Kamar kalian di sebelah kanan, dekat dapur. Tapi jangan keluar rumah setelah maghrib ya," kata Bude Ratmi tiba-tiba. Ningsih menoleh. "Kenapa, Bude?" "Udara malam di sini kurang bagus. Banyak nyamuk," jawab Bude pelan, lalu berjalan masuk ke dapur, mengakhiri percakapan begitu saja. Ratna menggenggam tangan ibunya. "Ma, Bude serem ya?" "Bukan serem, cuma, udah tua. Ayo masukin koper dulu," balas Ningsih mencoba menenangkan. Malam pertama di rumah Bude Ratmi pun datang. Setelah makan malam sederhana dengan sayur asem dan ikan asin, semua kembali ke kamar masing-masing. Ningsih membaca buku di tempat tidur, Andi bermain game di ponselnya, dan Ratna sudah tertidur lebih dulu. Di luar, suara jangkrik bersahutan, namun ada sesuatu yang terasa janggal,
Suara angin seperti berdesir pelan, tapi terdengar dari dalam rumah. Sekitar pukul 11 malam, Ningsih terbangun karena mendengar suara seperti panci jatuh dari dapur. Ia bangkit pelan dan keluar kamar. Lampu lorong masih menyala temaram, namun suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Saat berjalan menuju dapur, suara tersebut kembali terdengar. Kali ini seperti piring pecah. "Bude," panggilnya. Tak ada jawaban. Saat Ningsih memasuki dapur, semuanya tampak normal. Tidak ada piring pecah, tidak ada benda jatuh. Tapi suara itu jelas terdengar. Ia kembali ke kamar, mencoba tak terlalu memikirkannya. Di kamar anak-anak, Andi yang belum tidur menatap keluar jendela. Pohon bambu di belakang rumah melambai pelan ditiup angin malam. Namun matanya terpaku pada satu titik. Sebuah bayangan putih melayang di antara batang-batang bambu. Diam, tapi jelas-jelas tidak seperti kabut. Andi terdiam, tubuhnya mematung. Saat ia mencoba mengambil ponsel untuk memotret, bayangan itu bergerak cepat, seolah menyadari dirinya sedang dilihat. Andi langsung menarik selimut dan memejamkan mata sekuat tenaga. Di sisi tempat tidur, Ratna yang tertidur mulai menggeliat. Ia mengigau pelan, menyebut-nyebut nama seseorang. "Ibu, jangan, aku nggak mau ikut." Pagi harinya, suasana kembali tenang. Cahaya matahari masuk melalui sela-sela dinding kayu. Ningsih menyiapkan sarapan dan mencoba bersikap biasa saja, meski semalam pikirannya tak tenang. Ia tidak menceritakan suara di dapur pada siapapun. Namun, saat mereka sarapan, Bude Ratmi menatap Andi dan berkata, "Jangan suka ngintip keluar malam-malam ya, Endik." Andi menoleh cepat, terkejut. "Kok Bude tahu?" Bude hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Ningsih berdiri. Matahari memang bersinar terang hari itu. Tapi di balik cahaya dan keramahan tipis, ada rahasia yang sedang bersembunyi di dalam rumah tua itu. Dan malam berikutnya akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih gelap. Hari kedua di rumah Bude Ratmi berlalu dengan tenang, atau setidaknya tampak demikian di permukaan. Udara pagi yang sejuk menyambut keluarga kecil Ningsih ketika mereka duduk di teras, menikmati teh panas dan gorengan buatan Bude Ratmi. Rumah itu, meskipun tua, dikelilingi keindahan alam yang menyejukkan mata. Dari kejauhan terlihat hamparan sawah dan deretan pohon bambu yang melambai lembut diterpa angin pegunungan. Namun, di balik udara segar dan pemandangan indah itu, ada sesuatu yang tak kasat mata tapi jelas terasa, semacam tekanan sunyi yang tak bisa dijelaskan. Suasana rumah itu, entah kenapa, terasa lebih mencekam saat senja mulai turun. Sore itu, ketika cahaya matahari mulai menguning keemasan dan bayangan benda-benda mulai memanjang di lantai, Bude Ratmi berdiri di tengah ruang keluarga sambil memandang jam dinding tua. Jarumnya sudah mendekati angka 6. "Sudah hampir maghrib," ucapnya tegas. "Kalian semua masuk rumah. Jangan ada yang keluyuran, apalagi keluar rumah setelah adzan maghrib." Nada suaranya lebih keras dari biasanya. Bahkan, hampir seperti perintah. Andi dan Ratna yang tadinya sedang main bola di halaman depan langsung menghentikan permainan mereka. "Kenapa, Bude?" tanya Ningsih dengan nada bercanda. "Takut diculik genderuwo?" Bude Ratmi menoleh cepat, menatap Ningsih dengan mata tajam. "Bukan bercanda, Ningsih. Ini serius. Di desa ini, orang-orang sudah tahu, sejak puluhan tahun lalu, tak ada yang keluar rumah setelah maghrib. Apalagi dekat-dekat hutan bambu itu. Kalian orang kota mungkin tak percaya. Tapi di sini, malah menyimpan hal-hal yang tak seharusnya dilihat." Ningsih mengangguk pelan. Kali ini ia bisa merasakan ketegangan dari nada suara kakaknya. Utari, yang sejak pagi tampak murung dan enggan banyak bicara, langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Dari sela-sela pintu kayu tua itu, terdengar suara lirihnya membaca ayat-ayat suci berulang-ulang. Andi dan Ratna saling pandang. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Malam pun tiba. Lampu di dalam rumah menyala kuning redup. Suara jangkrik dan kodok bersahutan dari luar rumah. Tapi kali ini, suasana jauh berbeda dari malam sebelumnya.
Entah kenapa, hawa di dalam rumah terasa berat dan lembab. Seperti ada kabut tipis yang menyelimuti ruang-ruang kosong rumah itu. Bahkan, nyala lampu seakan tidak mampu menerangi sepenuhnya. Bayangan hitam menari-nari di sudut dinding dan atap. Andi tak bisa tidur. Ia masih penasaran dengan perkataan Bude tadi. Rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takut. Pelan-pelan, ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke arah jendela dan mengintip keluar. Awalnya, hanya gelap. Namun, setelah beberapa saat, matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan. Pohon bambu di belakang rumah tampak bergoyang lembut. Tapi, di antara batang-batang bambu itu, Andi melihatnya, sesosok bayangan putih. Tubuhnya tinggi, tapi tidak menyentuh tanah. Ia melayang, perlahan berjalan, namun tanpa kaki. Gaunnya panjang lusuh, rambut tergerai menutupi wajah. Andi terdiam, tidak bisa bergerak. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Sosok itu berhenti tepat di ujung kebun, memutar kepalanya ke arah jendela tempat Andi berdiri. Ia berlari kembali ke kasur dan menyelubungi tubuhnya dengan selimut. Jantungnya berdegup begitu cepat, hingga terdengar seperti genderang perang di telinganya. Ia tidak berani membuka mata. Tapi meski begitu, telinganya tetap menangkap suara-suara aneh dari luar rumah. Seperti langkah kaki yang menyeret di halaman. Seperti helaan nafas yang berat di luar jendela. Seperti suara seseorang berbisik namanya. Pelan, berulang-ulang. Andi, Andi. Waktu berlalu lambat. Ningsih yang sudah tertidur tiba-tiba terbangun karena suara ketukan keras di pintu kamar. Tok, tok, tok. Ia duduk tegak. Matanya menatap pintu dengan waspada. Mungkin Bude? Tapi siapa yang mengetuk kamar di tengah malam? Siapa? Tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang makin mencekam. Lalu, tok, tok, tok. 3 ketukan lagi. Kali ini lebih keras. Ningsih bangkit dan membuka pintu. Lorong gelap. Lampu temaram berkelip lemah. Tak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kanan. Pintu kamar Utari tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara lirih seperti orang menangis. Ningsih melangkah pelan ke arah pintu itu, hendak mengetuk, tapi tiba-tiba udara di sekitarnya berubah dingin. Sangat dingin. Utari, panggilnya. Tangis dari dalam kamar berhenti mendadak. Lalu suara Utari menjawab, tapi bukan dari dalam kamar, melainkan dari belakangnya. Tante. Ningsih berbalik cepat. Utari berdiri di belakangnya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat seperti kapur. Matanya kosong. Tante, jangan buka kamar itu. Jangan, dia di sana. Dia siapa? Tapi Utari hanya bergumam, memutar tubuh dan berjalan kembali ke kamarnya, membiarkan Ningsih berdiri di lorong dengan sejuta pertanyaan menggantung di kepalanya. Pagi harinya, suasana rumah kembali tenang, tapi semua orang terlihat lelah. Mata Ningsih sembab, Andi tidak banyak bicara, dan Ratna terus bertanya-tanya kenapa semua orang tegang. Saat sarapan, Bude Ratmi hanya berkata satu hal, jangan ganggu yang tidak ingin diganggu. Perkataan itu mengakhiri semua percakapan. Mereka makan dalam diam. Hari itu mereka tidak kemana-mana. Ningsih memutuskan untuk menjaga anak-anak di dalam rumah, sementara Utari lagi-lagi mengurung diri di kamar, kadang mengaji, kadang hanya duduk memeluk lututnya di pojokan. Andi tampak lebih pendiam dari biasanya. Ia tidak menceritakan apa yang dilihatnya dari jendela. Namun matanya selalu melirik ke arah pohon bambu, dan kadang bergidik sendiri. Ia merasa, dia, sosok itu, masih ada di sana, mengawasinya. Malam kedua pun tiba. Ketegangan makin terasa. Bahkan suara jangkrik pun terdengar lebih pelan dari biasanya. Seolah makhluk-makhluk malam pun ikut takut terhadap sesuatu. Saat semua mulai beranjak tidur, terdengar suara ketukan lagi. Kali ini dari arah dapur. Tok, tok, tok. Tak ada yang bergerak. Ketukan itu makin keras, seperti ingin merobohkan pintu. Bude Ratmi berjalan cepat ke ruang tengah sambil membawa dupa dan mangkok kecil berisi air. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno.
Aroma kemenyan perlahan memenuhi seluruh rumah. Utari ikut keluar dari kamarnya. Kali ini dengan wajah ketakutan yang nyata. Dia marah. "Bu," kata Utari sambil memeluk ibunya. "Dia tahu kita mengintipnya tadi malam." Andi menunduk. Kini ia sadar. Rasa penasaran kecilnya telah membuka sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. "Siapa dia, Bude?" tanya Ningsih akhirnya, tak bisa menahan diri. Bude Ratmi terdiam sejenak, lalu menatap lurus ke arah Ningsih. Dia penghuni lama rumah ini. Seorang wanita yang dulu tinggal di tanah ini sebelum rumah ini dibangun. Orang-orang menyebutnya Embok Sri, dukun tua yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Konon, ia hilang secara misterius, tapi arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal di pohon bambu itu, dan siapapun yang melihatnya tanpa izin, akan ditandai. Ningsih memeluk anak-anaknya erat. Ia mulai menyesal telah datang ke tempat ini. Tapi liburan ini baru saja dimulai. Dan entah apa yang masih menunggu mereka di malam-malam berikutnya. Hari ketiga di rumah Bude Ratmi dimulai dengan suasana yang lebih muram. Kabut pagi turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti pekarangan dan pohon-pohon bambu yang berdiri di belakang rumah seperti deretan bayangan bisu. Suara ayam berkokok terdengar sayup, seolah terperangkap dalam kabut. Ningsih berdiri di dapur sambil mengaduk teh hangat. Matanya lelah, kantung hitam mulai tampak jelas. Mimpi buruk semalam masih terngiang di kepalanya. Ia tidak bisa mengusir bayangan wajah wanita tua berkulit melepuh yang mendekatinya perlahan dalam mimpi, memanggil-manggil namanya dengan suara parau, seperti suara dari dalam sumur. "Ning, Sih, balike." Ia masih bisa mendengar suara itu bahkan saat sedang terjaga. Sementara itu, Ratna yang sejak pagi belum bangun, masih terbaring di tempat tidur. Tubuhnya panas tinggi, nafasnya berat. Ningsih mendekati tempat tidur dan meletakkan tangan di kening anaknya. "Demam. Sangat panas." "Ratna, sayang, bangun, nak," bisik Ningsih, cemas. Tapi yang keluar dari mulut Ratna hanyalah gumaman lirih. "Ibu dari pohon bambu, jangan panggil aku." Ningsih menoleh cepat ke arah Bude Ratmi yang sedang menyapu di luar kamar. "Bude." Ratna demam. Dia ngomong aneh. Katanya tentang ibu dari pohon bambu. Maksudnya apa itu? Bude Ratmi terdiam. Tatapannya kosong sejenak. Lalu ia masuk dan mendekati ranjang, menatap Ratna yang menggigil dengan mata setengah terbuka. Dia sudah melihatnya. Gumam Bude pelan. "Astaga, dia sudah melihat kamar itu, ya?" "Kamar? Kamar apa maksudnya, Bude?" "Kamar bambu." Beberapa jam sebelumnya, pagi hari itu, sebelum tubuhnya demam dan menggigil, Ratna bangun lebih awal. Udara dingin membuatnya ingin ke kamar mandi. Tapi saat melewati lorong menuju dapur, ia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kayu kecil. Letaknya dekat dengan dapur, hampir tersembunyi di balik lemari tua yang biasanya menutupi bagian itu. Namun pagi ini, entah kenapa, lemari itu tergeser ke samping, dan pintu kecil itu terlihat jelas. Di atasnya, terpaku papan lusuh bertuliskan tangan. "Dilarang masuk. Bahaya." Tapi pintu itu tidak terkunci. Sedikit terbuka, celahnya memperlihatkan ruangan gelap di dalamnya. Dari sana keluar aroma menyengat. Bau busuk seperti bangkai bercampur tanah basah. Hidung Ratna langsung meringis. Tapi kakinya seperti tidak bisa berhenti mendekat. Ia seperti ditarik oleh rasa penasaran yang aneh, oleh bisikan halus yang tak terdengar di telinga, tapi menembus ke dalam pikiran. Langkahnya pelan, satu demi satu mendekati pintu. Dari dalam, terdengar suara lirih. Tangisan. Bukan tangisan anak-anak, tapi suara perempuan, parau dan menyayat. Tangisan yang penuh luka dan kemarahan. Ratna berdiri di depan pintu, tangannya hendak menyentuh gagang, tapi tiba-tiba, bruak, pintu terbanting tertutup sendiri dengan keras, nyaris mengenai wajahnya. Ia terlonjak mundur, terjatuh ke lantai. Ketika ia bangkit dan hendak berteriak, di dalam kamar itu terdengar suara lain,
seperti kuku menggaruk-garuk pintu dari dalam. Lambat. Endeng. Grek, grek, grek. Ratna menjerit, berlari kembali ke kamar. Sejak saat itu, tubuhnya mulai panas. Lidahnya bergetar mengucap kata-kata aneh dalam mimpi dan igauan. Seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya. Di malam yang sama, Ningsih juga dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan bambu. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau angin. Hanya dirinya sendiri yang berdiri di antara pohon-pohon tinggi. Di hadapannya, seorang perempuan tua perlahan berjalan mendekat. Pakaiannya putih kotor. Rambutnya panjang dan kusut menutupi sebagian besar wajahnya. Tapi bagian wajah yang terlihat sudah membusuk. Kulitnya melepuh. Matanya hitam legam tanpa bola mata. Ningsih, katanya sambil merangkak maju. Anakmu sudah kupanggil. Giliranmu. Ningsih tak bisa berlari. Kakinya seperti menancap di tanah. Ia hanya bisa menjerit. Lalu tersentak bangun dengan peluh membanjiri tubuh. Ya Allah, bisiknya sambil terengah. Ia bangun dan menyalakan lampu kamar. Tapi bahkan saat lampu menyala, ia merasa ruangan itu masih gelap. Seperti ada sesuatu yang masih mengintainya. Pagi menjelang. Udara dingin masih menyelimuti rumah. Utari duduk di ruang tengah dengan wajah murung. Tangannya memegang tasbih kecil. Ningsih duduk di sampingnya sambil memegangi Ratna yang terbaring. Ia sudah diberi paracetamol, tapi demamnya belum turun. Utari, kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Tanya Ningsih akhirnya. Utari diam. Bola matanya menatap lurus ke dinding. Kamar itu, kamar bambu, dulunya adalah tempat penyimpanan pusaka. Tapi waktu aku masih kecil, aku pernah dengar dari Mbah, kalau kamar itu dulu adalah tempat persembunyian seorang dukun perempuan. Dulu dia tinggal di rumah ini sebelum nenek dan kakek datang. Katanya dia dibakar hidup-hidup oleh warga karena dituduh menyantet anak-anak. Ningsih tertegun. Dan arwahnya masih di sini. Dia nggak pernah pergi, kata Utari pelan. Dia marah. Dia menjaga kamar itu. Siapapun yang mendekat, apalagi membuka pintu, dia akan ikut mereka dalam mimpi. Ningsih menatap Ratna dengan rasa takut yang mendalam. Anakku sudah melihatnya, ya? Utari mengangguk, dan dia sudah dipanggil. Hari itu menjadi hari terpanjang bagi Ningsih. Ia menjaga Ratna tanpa henti, membacakan doa, mengganti kompres, dan tak berani meninggalkan kamar. Andi yang biasanya aktif pun hanya duduk di pojokan. Sesekali menatap ibunya dengan mata bingung dan takut. Ia juga merasa ada yang berubah dari adiknya. Saat sore menjelang, Ratna membuka mata. Tapi matanya kosong. Bu, katanya lirih. Dia mau masuk. Siapa, nak? Tanya Ningsih cepat. Ratna tidak menjawab. Tubuhnya mulai kejang. Matanya terbuka lebar. Dan dari mulutnya keluar suara tangis. Tapi bukan suaranya. Suara itu lebih tua, serak dan menyayat. Aku mau rumahku kembali. Ningsih menjerit. Bude Ratmi datang dengan segelas air putih yang telah dibacakan doa. Ia menyiramkan air itu ke wajah Ratna, dan suara itu menghilang. Ratna kembali pingsan. Bude Ratmi menatap Ningsih dengan wajah serius. Kita harus selesaikan ini sebelum malam berikutnya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan anakmu pergi. Malam keempat menanti. Dan kini Ningsih tahu, mereka tidak sedang berlibur. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih tua dari rumah itu sendiri. Sesuatu yang masih hidup di dalam bau busuk dan kamar bambu yang seharusnya tetap terkunci. Angin sore membawa aroma aneh yang sulit dijelaskan, seperti bunga melati yang layu, bercampur tanah basah dan kemenyan yang tersisa. Cahaya matahari perlahan mulai tenggelam, dan rumah Bude Ratmi diliputi semacam aura suram yang membuat semua penghuninya merasa tidak tenang. Malam hampir tiba, dan mereka semua tahu bahwa malam ini tidak akan seperti malam-malam sebelumnya. Ningsih duduk di ruang tengah bersama Bude Ratmi. Di sudut ruangan, Utari masih memegang tasbih dan berdoa dengan suara pelan. Andi menjaga Ratna yang masih demam di dalam kamar,
dengan sesekali melirik ke arah jendela seolah takut sesuatu akan muncul dari luar. "Bude," kata Ningsih dengan suara yang berat. "Saya sudah tidak kuat. Saya ingin tahu semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah ini? Apa hubungan kamar bambu dengan semua yang kita alami?" Bude Ratmi diam sejenak. Wajahnya terlihat seperti menyimpan beban bertahun-tahun yang enggan dibagi. "Aku sudah lama menyimpan ini, Ning," katanya akhirnya. "Dan mungkin ini saatnya kamu tahu." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. "Rumah ini dulunya bukan milik keluarga kita," ujar Bude Ratmi. "Rumah ini diwariskan ke keluarga dari almarhum suamiku, yang mendapatkannya entah bagaimana dari seorang dukun perempuan tua. Orang-orang menyebutnya sebagai Mbah Sarni." Ningsih mencatat nama itu dalam benaknya. Mbah Sarni. Dia tinggal di rumah ini sendirian selama bertahun-tahun. Tidak ada suami, tidak ada keluarga. Tapi dia punya satu anak perempuan. Namanya Warti. Anak itu tidak pernah sekolah, tidak pernah bermain dengan anak-anak lain. Selalu dikurung di dalam rumah. Warga bilang Mbah Sarni mengajarkan ilmu hitam pada anaknya sejak kecil. "Suatu hari," lanjut Bude Ratmi, "Warti menghilang. Tak ada yang tahu kemana perginya. Tapi beberapa orang desa bilang, malam sebelum keesokan harinya Warti tidak terlihat. Mereka mendengar suara jeritan dari dalam rumah ini. Dan bau busuk mulai menyebar dari arah kamar belakang." Ningsih menahan napas. Ia mulai merasakan sambungan antara cerita itu dan kamar bambu. Beberapa warga mengadu ke kepala desa saat itu. Tapi saat datang ke rumah ini, mereka tidak menemukan siapapun. Mbah Sarni pun menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada mayat, tidak ada barang yang rusak. Hanya kamar bambu, dikunci dari dalam, dan tidak pernah dibuka lagi. Tapi waktu suamiku menerima rumah ini dari warisan, dan kami pindah ke sini, aku mulai mencium bau yang aneh dari kamar itu. Dan kadang terdengar suara orang menangis, atau suara seperti orang sedang berbisik, memanggil-manggil nama. Ningsih menggigit bibir. Teringat Igawan Ratna beberapa malam lalu, ibu dari pohon bambu. "Aku sudah panggil orang pintar," kata Bude Ratmi. "Mereka semua bilang hal yang sama. Arwah Mbah Sarni tidak pernah pergi. Dia masih di sini. Dan dia masih mencari teman." Ningsih menatap Bude Ratmi dengan mata berkaca-kaca. "Teman?" "Ya," jawabnya. "Arwahnya muncul setiap malam antara maghrib hingga subuh. Saat itu, batas dunia kita dan mereka paling tipis. Dan kalau ada anak kecil yang berkeliaran, atau bahkan sekadar melihat kamar itu, dia akan mulai mengundang, mulai membisik, mulai masuk ke mimpi." Suara angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah belakang rumah, membuat jendela tua berderit keras. Mereka berdua terdiam, menoleh cepat. Utari menggenggam tasbihnya lebih erat. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua datang mengetuk pintu. Ia adalah Pak Suraji, tetangga sebelah yang tinggal agak jauh dari rumah itu. "Kalian baik-baik saja?" tanyanya dengan suara parau. "Tadi saya lihat kabut turun lebih awal. Saya dengar suara jeritan semalam." Bude Ratmi mempersilakan masuk dan mulai menceritakan apa yang terjadi. Pak Suraji tampak gelisah. "Sudah lama warga desa menghindari rumah ini, Bu," katanya. "Sejak dulu, anak-anak dilarang bermain di sekitar sini. Bahkan orang dewasa pun enggan lewat malam-malam. Kami tahu, rumah ini punya penghuni lain." Ningsih merasa jantungnya berdegup makin cepat. "Kenapa nggak pernah bilang dari dulu?" tanyanya dengan nada emosi. "Karena tidak semua orang percaya. Dan siapapun yang tinggal di sini, pasti akan tahu pada waktunya." Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Tik, tok, yang terdengar makin menyeramkan di tengah keheningan. "Kalau kalian mau tetap tinggal sampai liburan selesai," lanjut Pak Suraji, "kalian harus siap. Jangan biarkan anak-anak tidur sendiri. Jangan buka jendela malam hari. Dan satu lagi." Mereka menatapnya, menunggu lanjutan ucapannya. "Jangan biarkan kamar bambu terbuka, atau dia akan keluar."
Malam kembali turun, membawa hawa dingin yang lebih menusuk daripada malam-malam sebelumnya. Ningsih tidak tidur. Ia duduk di samping Ratna, membaca doa pelan-pelan. Andi meringkuk di samping ibunya. Wajahnya pucat. Tepat jam 00, mereka mendengar suara itu lagi. Ketok, ketok, ketok. Pintu kamar bambu. Seperti ada yang ingin keluar. Kemudian, samar, terdengar suara tangisan. Tangisan anak kecil. Bude Ratmi, yang duduk di depan kamar sambil membakar kemenyan, menutup matanya erat. Utari menangis pelan di kamarnya. Dan Ningsih tahu, kisah lama itu belum selesai. Dan malam ini, mungkin Mbah Sarni tidak hanya ingin menangis. Mungkin, dia ingin membawa seseorang bersamanya ke dalam gelap kamar bambu yang tak pernah benar-benar kosong. Malam Jumat datang dengan hawa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal turun cepat sejak maghrib, menyelimuti halaman rumah Bude Ratmi yang dikelilingi pohon bambu. Langit tampak kelabu, tanpa bintang, dan suara jangkrik pun mendadak menghilang. Segalanya seperti diam, menanti sesuatu. Ningsih duduk di dekat Ratna yang mulai membaik dari demam, sementara Andi tertidur dalam posisi meringkuk. Bude Ratmi duduk di depan altar kecil tempat ia menaruh dupa dan bunga melati, membisikkan doa-doa pelindung dalam bahasa Jawa halus. Tapi Utari tidak terlihat sejak sore. "Bude, Utari kemana?" tanya Ningsih cemas. Bude Ratmi menoleh perlahan, matanya sayu. Dia di kamarnya. Kalau malam Jumat, dia lebih baik sendiri. Sebelum Ningsih bisa bertanya lebih lanjut, suara teriakan keras menggema dari arah kamar Utari. Jeritan perempuan, namun terdengar berat dan dalam, seperti bukan suara manusia. Mereka semua bangkit spontan. Pintu kamar Utari terguncang keras dari dalam, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar, atau mencegah seseorang masuk. "Utari!" Bude Ratmi meneriakkan nama putrinya sambil memutar gagang pintu, namun pintu terkunci rapat. Dari dalam terdengar suara tawa berat, pelan, dan mengerikan. "Lalzi!" Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri perlahan dengan suara krek yang panjang. Cahaya dari ruangan menyinari sosok Utari yang berdiri di tengah kamar dengan mata terbuka lebar, memandang ke arah langit-langit tanpa berkedip. Bibirnya bergetar pelan, dan dari mulutnya keluar suara-suara berbahasa Jawa kuno, terdengar seperti mantra. "Deweke, wis milih," gumamnya. Ningsih menelan ludah, merinding sampai ujung rambut. "Utari!" Utari menunduk perlahan, menatap mereka satu persatu. Matanya tidak seperti mata manusia. Gelap, kosong, dan Ningsih, Ratna, Andi, ucapnya satu-satu. "Kalian akan ikut denganku, jadi teman bagi ibu yang dari bambu." Bude Ratmi jatuh terduduk, wajahnya pucat. Ia mulai komat kamit membaca doa dengan tangan gemetar. Sementara itu, Ningsih memeluk Ratna yang mulai menangis ketakutan. Andi berdiri kaku, wajahnya pucat seperti kapur. "Utari, ini ibu. Nak, sadar, jangan ikuti suara itu," jerit Bude Ratmi. Tapi Utari melangkah maju, dan tiba-tiba, bam! Seluruh pintu dan jendela rumah tertutup sendiri dengan bunyi keras. Angin besar berhembus dari arah belakang rumah, membawa serta aroma busuk dari kamar bambu. Lampu berkedip, dupa mati mendadak, dan dari sudut rumah terdengar suara seperti langkah kaki yang menyeret rantai. Suara berat dan basah. Mereka semua kini terjebak. Ningsih mencoba membuka pintu depan, tapi kunci patah saat diputar. Jendela-jendela tidak bisa digeser, seperti direkatkan dengan lem besi. Suara dari dalam kamar Utari makin keras. Utari kini tertawa terbahak-bahak sambil mencakar dinding dengan kuku panjang yang entah dari mana datangnya. "Bude, dia kerasukan," teriak Ningsih. Bude Ratmi mengangguk. Dia sudah pernah begini, dulu, waktu masih kecil. Bude Ratmi akhirnya mulai bercerita di tengah kekacauan. Waktu Utari umur 6 tahun, dia pernah bermain di kamar bambu. Waktu itu aku belum tahu asal-usul rumah ini. Dia menemukan satu peti kayu tua yang terkubur di bawah lantai bambu.
Di dalamnya ada boneka, pecahan kaca, rambut, dan segumpal tanah yang dibungkus kain kafan. Ternyata itu peninggalan ritual Mbah Sarni, lanjutnya lirih. Utari menyentuh semua itu. Dan sejak hari itu, dia berubah. Sering bicara sendiri, menangis tengah malam, dan bermimpi bertemu perempuan tua dengan wajah penuh luka. Ningsih merinding. Bude, berarti Utari sudah terikat dengan arwah itu. Ya, jawab Bude Ratmi. Seperti ada perjanjian tak sengaja. Dan setiap malam Jumat, arwah itu datang menagih. Sekarang dia mengincar yang lain. Karena Utari tidak cukup kuat, jadi kalian yang jadi calon berikutnya. Sementara itu, di dalam kamar, suara tangisan berubah menjadi nyanyian. Lagu Jawa kuno yang terdengar seperti tembang kematian. Sapa mlebu, ora bali, ibu saka pring ngenteni, anak cilik dadi jajan, tumekaning wengi mati. Suaranya menggema di seluruh rumah, seperti datang dari dinding itu sendiri. Lantai rumah mulai bergetar, dan tiba-tiba, dari lantai kamar bambu, muncul retakan. Dari dalam retakan itu, keluar kabut tipis, dan muncul jari tangan, kurus, panjang, dengan kuku hitam mengelupas. Ningsih menarik Ratna ke pelukannya, sementara Andi menjerit. Ada yang keluar dari lantai, Bu. Utari kini keluar dari kamarnya, tapi bukan sebagai Utari yang mereka kenal. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan kulitnya mulai terlihat seperti retak. Dari mulutnya keluar suara dua lapis, satu suara Utari, satu lagi suara perempuan tua. Bersiaplah, waktunya hampir tiba. Dia melangkah pelan menuju Ratna. Tangannya terjulur seperti ingin menyentuh gadis kecil itu. Namun saat itu, Bude Ratmi berdiri dan melempar segenggam garam dan bunga 7 rupa ke arahnya sambil meneriakkan doa keras. Tubuh Utari terhentak, terjatuh, dan berteriak kesakitan. Asap putih mengepul dari kulitnya. Bukan anakku yang kau ambil. Pergi kau, Mbah Sarni. Teriak Bude Ratmi. Tiba-tiba, lantai kamar bambu pecah sepenuhnya. Dari dalamnya muncul sosok perempuan tua, mengenakan kain lusuh, rambut panjang menjuntai, dan wajah itu seperti terbakar. Matanya bolong, dan kulitnya penuh luka mengelupas. Ia melayang perlahan, memandangi mereka. Aku mau teman. Suaranya menggema seperti petir. Ningsih memeluk anak-anaknya erat-erat. Bude Ratmi menyalakan kembali dupa dan melemparkannya ke arah sosok itu, sambil membacakan rajah tolak bala. Sosok itu menjerit, dan seketika kabut memenuhi seluruh ruangan. Utari jatuh pingsan. Rumah mulai bergetar. Semua benda beterbangan. Piring pecah, kursi terlempar, cermin retak. Seperti rumah itu ingin runtuh. Ningsih membisikkan doa sambil menutup mata, memeluk anak-anaknya lebih erat. Dan kemudian, semuanya gelap. Beberapa menit atau mungkin jam kemudian, cahaya matahari pagi masuk melalui celah atap. Kabut menghilang. Udara hangat perlahan masuk. Utari terbaring di lantai, masih hidup, dan sadar. Bu, aku, di mana? Bisiknya lemah. Ningsih dan anak-anaknya selamat. Bude Ratmi pun masih kuat berdiri, meski wajahnya tampak sangat lelah. Tapi kamar bambu kini hancur total, lantainya berlubang besar, dan tidak ada jejak sosok perempuan tua itu. Namun mereka semua tahu, perjanjian gelap belum selesai, karena arwah yang marah tidak akan berhenti hanya karena satu malam. Malam itu, suasana rumah Bude Ratmi terasa lebih dingin dari biasanya. Udara seperti berhenti bergerak, dan aroma melati busuk mengendap di tiap sudut ruangan. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 malam, namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Ningsih duduk memeluk Ratna dan Andi erat-erat. Utari masih berbaring di ruang tengah setelah kerasukan sebelumnya. Kini tubuhnya lemah dan wajahnya pucat pasi. Sementara Bude Ratmi duduk bersila, menggenggam tasbih dan terus melafalkan doa tanpa henti. Tiba-tiba, klik, lampu di ruang tengah padam. Disusul ruang dapur.
Lalu ruang tamu. Satu persatu cahaya menghilang, menyisakan hanya suara desir angin dari celah genting. Tapi, bukan hanya itu yang terdengar. Suara tawa, pelan, cekikikan, suara perempuan tua. Mula-mula samar, lalu semakin dekat. Hihihihi, arep lunga endi, cah ayu? Ningsih menegang. Andi menutup telinganya dengan tangan gemetar. Sementara Ratna sudah tidak ada di pangkuannya. Ratna? Bisik Ningsih panik. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Ratna! Ratna ah! Teriak Andi, ikut panik. Bude Ratmi langsung berdiri, membawa lentera tua satu-satunya yang masih menyala. Cepat cari. Tapi hati-hati. Kalau dia masuk ke kamar bambu, kita harus cepat. Dengan langkah hati-hati, Ningsih dan Andi menyusuri lorong menuju kamar bambu. Bude Ratmi mengikuti di belakang dengan lentera. Lorong itu terasa lebih panjang malam ini, dan udara dingin menggigit kulit mereka. Begitu sampai di depan kamar bambu, pintunya terbuka sedikit. Ratna, panggil Ningsih lirih. Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan dari dalam kamar yang begitu lemah. Tangisan itu terdengar seperti milik Ratna. Mereka bertiga saling berpandangan. Ningsih meraih gagang pintu dan mendorong perlahan. Suara derit pintu terdengar panjang. Dan saat terbuka, bukan kamar yang mereka kenal. Ruangan itu berubah. Bukan lagi kamar bambu sederhana, melainkan seperti ruangan luas tak berdinding, diselimuti kabut tebal. Dinding-dindingnya tanpa hidup, seolah-olah terdiri dari tangan-tangan manusia yang menjulur ke segala arah, mencoba meraih siapapun yang masuk. Di tengah kabut itu, Ratna berdiri membelakangi mereka. Ratna, teriak Ningsih. Tapi gadis kecil itu tidak bergerak. Tubuhnya kaku. Di belakangnya, sosok wanita tua bermata hitam dan wajah melepuh muncul perlahan dari kabut. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi tajam seperti jarum. Bude Ratmi segera melangkah maju, menaburkan garam di sekeliling mereka. Jangan masuk terlalu jauh. Tempat ini sudah bukan dunia kita lagi. Ini wilayahnya. Ningsih menggenggam tangan Andi, sementara Bude Ratmi mulai membaca doa keras, menggunakan bahasa Jawa kuno. Lantunan itu menggema, dan udara mulai terasa panas. Kabut berputar, dan tangan-tangan di dinding tampak meringkuk, seperti takut. Sosok perempuan itu mendesis marah. Deweki, wis miliku. Tangannya menggapai leher Ratna, bersiap menariknya masuk ke dalam kabut. Namun Ningsih tidak tinggal diam. Ia menerobos masuk tanpa pikir panjang dan menarik Ratna. Tangannya menembus kabut, dan seketika rasa dingin menjalar hingga ke tulang. Aku nggak akan ninggalin anakku, teriaknya. Dengan kekuatan penuh, ia memeluk Ratna dan menarik tubuh anaknya dari genggaman hantu itu. Sosok perempuan tua menjerit. Suara melengking yang memekakkan telinga. Dinding ruangan mulai runtuh, kabut makin padat, dan tangan-tangan kini menyerbu, menggapai mereka bertiga. Andi ikut menarik ibunya dan adiknya keluar, sementara Bude Ratmi menaburkan bunga 7 rupa dan air doa ke lantai bambu. Lunga ah, ora kowe sing duwe urip, teriaknya dengan lantang. Kabut mulai surut, dinding bambu kembali muncul. Ratna pingsan di pelukan Ningsih. Tubuhnya dingin dan lemas. Sementara itu, kamar bambu kini mengeluarkan aroma gosong, seperti sesuatu terbakar dari dalam tanah. Bude Ratmi segera menutup pintu kamar itu dan menguncinya rapat. Jangan biarkan ada yang masuk ke sini lagi. Tak peduli siapa yang memanggil. Jangan buka pintu ini. Ningsih mengangguk lemah. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Namun ia bersyukur karena Ratna masih hidup. Namun belum selesai mereka tenang, terdengar suara dari dalam kamar bambu. Aku belum selesai. Disusul suara tawa lirih yang menghilang seperti angin. Pagi mulai menyingsing. Cahaya matahari masuk melalui sela genting. Rumah itu tampak sunyi, namun ketenangannya palsu. Ningsih tahu, arwah itu belum menyerah. Bude Ratmi duduk di depan rumah sambil memandangi kabut yang perlahan naik ke atas bukit. Di tangannya, ia memegang secari kain tua yang ia temukan di pojok kamar bambu.
Ada tulisan aksara Jawa kuno di atasnya, seolah pesan yang tertinggal dari masa lalu. Ini belum akhir, gumamnya. Tapi malam ini, kita menang. Pagi akhirnya tiba. Cahaya matahari menyusup pelan ke dalam rumah tua itu, menembus celah-celah papan kayu yang rapuh. Hawa dingin semalam perlahan menghilang, digantikan oleh hangatnya sinar pagi. Namun, meski langit cerah dan burung-burung kembali berkicau, rumah Bude Ratmi tidak memancarkan ketenangan seperti biasanya. Di ruang tengah, Ningsih duduk memeluk Ratna yang masih belum siuman. Tubuh kecil itu sudah berganti pakaian, diselimuti kain tebal. Wajahnya pucat, dan dari lehernya terlihat semburat kemerahan yang baru saja disadari oleh Ningsih. "Bu, ini di leher Ratna apa, ya?" tanya Andi yang duduk tak jauh dari ibunya. Ningsih menoleh, lalu perlahan membuka bagian kerah baju Ratna. Napasnya tertahan. Di leher anaknya, terlihat luka memar membentuk sebuah simbol aneh. Simbol melingkar dengan garis yang menyerupai mata, tepat di tengahnya seperti ada tusukan kecil. Luka itu terlihat segar, seolah baru muncul tadi malam. Bude Ratmi yang melihat ikut mendekat. Wajahnya mengeras. "Itu bukan luka biasa. Itu tandanya." "Tanda apa, Bude?" tanya Ningsih, cemas. "Simbol milik Nyai Kemitir. Tanda kepemilikan. Dia sudah memilih Ratna." Ningsih memeluk anaknya lebih erat. Air mata mulai jatuh. "Tidak, tidak akan kubiarkan dia diambil. Cukup sudah malam-malam terkutuk itu." Bude Ratmi mengangguk pelan. "Itu sebabnya kalian harus pergi. Hari ini juga, sebelum malam kembali datang. Karena kalau kalian tinggal sampai matahari tenggelam, dia akan kembali dan menagih." Matahari terus naik. Suasana rumah mulai dipenuhi hiruk-pikuk persiapan. Ningsih dengan sigap mengemasi pakaian dan barang-barang mereka. Andi membantu memasukkan koper ke dalam mobil, sementara Bude Ratmi menyelesaikan doa-doa terakhir di depan kamar bambu yang kini terkunci rapat dengan benang hitam dan bunga kering menggantung di gagangnya. Utari duduk diam di teras rumah. Tatapannya kosong, seperti pikirannya tersangkut di antara dunia nyata dan dunia gaib yang semalam hampir menelannya kembali. Ia tidak berkata apapun, hanya sesekali menatap ke arah rumpun bambu di belakang rumah. "Utari, maafin ibu, ya," gumam Bude Ratmi, memeluk anak gadisnya. "Kamu kuat, kita semua harus kuat." Sekitar pukul 10 pagi, Ningsih dan anak-anaknya berpamitan. Bude Ratmi mengantar sampai ke pagar, memeluk mereka satu persatu. Kalau Ratna masih terus mimpi buruk atau luka itu tidak hilang, bawa dia ke orang pintar di kota. Tapi jangan pernah kembali ke rumah ini. Ningsih mengangguk. Air matanya mengalir lagi. "Terima kasih, Bude. Kami nggak akan pernah lupa." Mobil perlahan melaju, meninggalkan rumah itu yang kembali sunyi. Andi menatap keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Ia ingin melupakan semua kejadian yang mereka alami. Ia ingin hidup normal, kembali ke sekolah, dan tidak melihat hantu lagi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, kenangan itu akan terus membekas. Saat mobil melewati jalan menurun menuju perkampungan, Andi membuka galeri ponsel lamanya. Ia baru sadar, semalam ponselnya sempat merekam sesuatu saat mereka lari-larian di lorong rumah. Ia menekan tombol play. Layar memperlihatkan video yang buram, rekaman panik dengan suara jeritan dan teriakan. Namun pada menit terakhir, kamera tiba-tiba berhenti bergerak dan menangkap sesuatu di kejauhan. Andi menyipitkan mata. Di balik pohon bambu, tepat di belakang rumah, sesosok perempuan tua berdiri. Wajahnya rusak, melepuh, dan hitam. Matanya kosong seperti sumur tanpa dasar. Tapi yang paling membuat bulu kuduk Andi berdiri, perempuan itu tersenyum. Senyuman lebar, mengerikan, seolah ia tahu mereka melihatnya. Andi buru-buru menutup ponsel dan memasukkannya ke saku. Ia tidak berkata apapun pada ibunya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti, Nyai Kemitir belum selesai. Dan mungkin, tidak akan pernah.
Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.